Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya bagi Anda sekalian. Kami dari komunitas pebisnis online iHope ingin membagikan sebuah informasi mengenai bisnis online untuk siapa saja yang ingin belajar bisnis online, tapi tidak tahu caranya atau masih bingung bagaimana memulainya dengan benar agar terhindar dari kegagalan yang sering dialami oleh para pebisnis online di awal mereka membangun bisnisnya. Seperti yang kita ketahui, zaman terus berubah. Internet semakin mudah diakses, dan jutaan orang sudah bisa menghasilkan uang dari internet. Bahkan, sebagian dari mereka sudah termasuk dalam jajaran orang terkaya di dunia, hanya dari bisnis yang dijalankan secara online. Karena itulah, pola kita mencari uang juga harus berubah, agar mampu bersaing dan tidak terlibat dalam perubahan zaman. Pastikan Anda menyimak dengan baik video ini sampai selesai. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan langsung bertanya pada orang yang merekomendasikan video ini pada Anda. Sebagai gambaran, 95% orang di dunia memiliki paradigma umum seperti ini dalam pola mereka mencari uang, yakni mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang kemudian digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga mewujudkan rencana-rencana masa depan. Namun, tanpa kita sadari, ada risiko-risiko seperti ini yang bisa saja terjadi. Misalnya, tiba-tiba di PHK sepihak, atau perusahaan tempat kita bekerja harus tutup atau bangkrut. Atau amit-amit ya, kita terkena sakit kritis atau menjadi korban kecelakaan, sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja kembali seperti sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan penghasilan kita? Bagaimana juga dengan rencana masa depan kita? Pastinya semua akan menjadi tanda tanya besar. Berikut ini contoh kebutuhan hidup standar masyarakat Indonesia pada umumnya. Katakanlah untuk biaya menikah atau biaya pendidikan anak bila sudah punya anak, sekitar 100 juta. Lalu, Anda ingin punya rumah sendiri, anggap saja butuh 350 juta. Setelah itu ingin beli mobil. Kita asumsikan kita perlu 150 juta lagi. Maka, totalnya adalah sekitar 600 juta. Sekarang bayangkan, bila kita disiplin menabung minimal 3 juta sebulan, maka 600 juta tadi akan tercapai dalam waktu 16 tahun. Wah, luar biasa lama sekali ya. Ini juga dengan catatan tidak ada inflasi. Karena bila ada inflasi, sudah pasti semakin tidak terjangkau. Bener nggak? Nah, sekarang kita intip paradigma orang sukses atau orang kaya pada umumnya. Penasaran nggak sih kenapa orang kaya itu semakin kaya? Karena mereka tidak cuma kerja keras, tapi mereka bekerja dengan cerdas. Cerdasnya di mana? Ya, mereka kerja keras dulu untuk membangun aset. Setelah aset mereka terbentuk, maka aset inilah yang akan memberikan penghasilan untuk mereka. Sehingga apapun rencana atau impian masa depan mereka tetap bisa terwujud. Meskipun suatu saat mereka tidak dapat bekerja lagi, inilah yang disebut dengan penghasilan pasif. Jadi, itu salah satu rahasia mengapa orang kaya jadi semakin kaya, karena mereka kerjanya untuk membangun aset. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita perlu bangun aset? Yang pertama, setiap kita pasti punya impian yang menjadi tolak ukur kehidupan yang berkualitas. Dan diagram ini menunjukkan 10 jawaban teratas dari hasil survei terhadap 1000 responden untuk mengetahui impian-impian mereka akan hidup berkualitas versi mereka masing-masing. Ada yang ingin memiliki usaha sendiri, atau mempunyai penghasilan lebih besar, ingin bahagiakan orang tua, ingin punya mobil sendiri atau mobil baru. Ada juga yang menjawab ingin bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi selama ini terkendala di biaya. Ada yang maunya punya tabungan dan pensiun. Ada pula yang mengatakan mereka ingin memiliki kebebasan uang dan waktu, menyiapkan dana pendidikan anak, pengembangan diri, hingga impiannya yang mulia sekali, yaitu bisa membantu orang lain. Nah, coba pikirkan berapa banyak sih dari kita yang sebenarnya sering tergerak untuk membantu orang lain. Tapi kita harus berpikir berulang kali sebelum membantu mereka. Karena buat kebutuhan kita sendiri saja kadang masih kurang, iya nggak? Kemudian, alasan kedua mengapa kita harus bangun aset adalah sebagai backup plan. Kompas.com menyebutkan dalam salah satu artikelnya bahwa menurut survei, 85 pasien yang terkena kanker, keluarganya itu cenderung mengalami kebangkrutan karena hartanya habis untuk biaya berobat, dan 60% wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya karena sakit harus menurunkan standar hidupnya. Banyak yang terpaksa menggadaikan harta benda, menjual aset, dan kalau tidak ada lagi aset yang bisa dijual atau digadaikan, mereka terpaksa meminjam uang kemana-mana.
Lalu, bagaimana cara membangun aset? Salah satunya adalah dengan berbisnis. Tapi, kita semua tahu bahwa untuk memulai sebuah bisnis, kita perlu modal. Kita perlu produk, keahlian, tempat untuk kantor, entah itu sewa atau beli, urus perizinan, menggaji karyawan, menyewa atau membeli gudang, dan masih banyak lagi. Tentunya, semua ini melibatkan biaya yang tidak sedikit. Dan bisa jadi secara berkala, kita harus menyuntik modal lagi dan lagi untuk mengembangkan bisnis kita ke depannya. Bagaimana dengan bisnis online? Ini sebabnya bisnis online menjadi bisnis yang paling diminati sejak internet semakin mudah diakses siapa saja. Karena bisnis online modalnya relatif kecil. Kalau modalnya kecil, maka resikonya juga pasti lebih kecil. Kita tidak perlu berangkat pagi, pulang malam, menembus macet, atau naik kereta desak-desakan, terutama yang kerjanya di kota-kota besar ya. Jadi lebih hemat waktu dan bisa dilakukan di mana saja. Hebatnya lagi, kita bisa menjangkau pelanggan dari berbagai belahan dunia. Data bersosial.sg menyebutkan bahwa rata-rata orang terhubung dengan internet minimal 4 jam per hari. Padahal kenyataannya banyak dari kita yang hampir setiap saat utak-atik handphone. Bener kan? Potensi perdagangan online Indonesia menurut detikfinance.com mencapai 394 triliun di tahun 2016. Ini kita bicara tentang negara Indonesia saja ya, yang masih tergolong negara berkembang. Bagaimana dengan negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, China? Transaksi online mereka per tahun sudah mencapai ribuan triliun rupiah. Luar biasa sekali bukan? Oke, sekarang kita beralih ke fakta yang lain lagi. Shahid Sudirman Tower. Dia adalah gedung tertinggi di Indonesia saat ini. Tapi bila dibandingkan dengan Tokopedia, yang pada awal berdirinya bahkan tidak punya kantor sendiri, kita bisa lihat nilai aset Shahid Sudirman Tower hanya 1,5 triliun. Sementara, Tokopedia nilainya mencapai 13 triliun. Contoh berikutnya, Garuda Indonesia, yang memiliki ratusan pesawat, hanggar, dan lain-lain. Bila kita bandingkan dengan Gojek yang tidak punya satu armada pun, nilai aset Garuda hanya 12,3 triliun. Sedangkan Gojek bernilai 40 triliun. Hanya dalam 8 tahun sejak didirikan, Gojek bahkan sudah menjadi sponsor utama Liga 1 Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa potensi bisnis online begitu besar, percepatannya luar biasa, dan mampu disandingkan dengan perusahaan-perusahaan raksasa sekalipun. Bukti lain yang bisa kita lihat sendiri adalah zaman dulu mungkin yang paling menonjol adalah Pos Indonesia, JNE, dan Tiki. Tapi sekarang ada GNT, Si Cepat, Ninja Express, dan lain-lain yang saking banyaknya sudah nggak keinget lagi. Bila bisnis online begitu menguntungkan, kenapa sih banyak orang yang ragu ataupun gagal menjalankannya? Karena mereka tidak tahu bahwa dalam bisnis online ada tantangan juga yang disebut dengan proses. Proses ini adalah singkatan dari produk. Banyak orang yang ingin berbisnis online tapi tidak punya produk sendiri. Lalu promosi. Banyak yang tidak tahu cara menyiapkan materi promosi untuk produk mereka. Yang ketiga adalah toko online. Tidak sedikit yang bingung bagaimana setup toko online yang efektif dan menarik. Bisa saja sih Anda main di marketplace, tapi berapa banyak orang yang jual barang yang sama dengan Anda? Ujung-ujungnya Anda harus berperang harga dengan kompetitor. Berikutnya adalah closing skill. Tidak semua orang yang punya 3 hal di atas memiliki closing skill yang mampu membuat calon pelanggannya mau membeli barang yang ditawarkan. Kemudian mentoring. Banyak sekali waktu yang bisa Anda hemat dan ilmu yang bisa Anda dapatkan bila Anda memiliki mentor yang tepat untuk memulai bisnis Anda. Yang terakhir adalah database konsumen. Ini adalah aset berharga bagi para pebisnis online yang mungkin kerap diremehkan oleh para pemula. Tidak banyak orang tahu bagaimana cara mendapatkan database konsumen secara cepat dan efektif, serta bagaimana menggunakannya untuk kepentingan promosi di masa depan. Terus, apa solusinya? Bergabunglah dengan komunitas yang sudah menyiapkan semua itu, yakni komunitas pebisnis online iHope. Karena kami sudah menyiapkan semua yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis online Anda sendiri. Mulai dari produk, toko online, copywriting, tutorial, mentoring, dan juga teamwork. Anda tidak perlu bingung.
Cukup melakukan apa yang diajarkan oleh para mentor di komunitas iHope, dan semua yang diajarkan ini sudah melewati proses pengujian panjang yang sudah terbukti hasilnya. Berikut ini gambaran suasana pelatihan iHope di beberapa kota seperti Bandung, Surabaya, Padang, dan lain-lain. Seru banget kan? Dan banyak ilmu yang bisa Anda dapatkan di sini. Gak kalah menarik dengan workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang ada di luar sana. Nah, iHope bekerja sama dengan 2 perusahaan besar, yaitu perusahaan penyuplai produk dan organisasi pendukung yang merupakan sekolah bisnisnya. Jadi, kurikulumnya udah disiapin. Dengan begitu, Anda hanya tinggal mengaplikasikannya saja. Gampang sekali, bukan? Nah, kalau Anda bertanya-tanya produk apa sih yang dijual di iHope? Ini adalah profil perusahaan penyuplai produk kami, yaitu Tienz International. Perusahaan farmasi terbesar dan nomor 1 di China. Tienz berdiri tahun 1995 dan masuk ke Indonesia pada tahun 2000. Kantor pusatnya ada di Tianjin, China. Bahkan tidak hanya kantor, kawasan industri Tienz International di Tianjin terdiri dari R&D, laboratorium dan rumah sakit, hotel, gedung pertemuan, sampai universitas. Hingga kini Tienz sudah menjangkau 190 negara dan punya kantor cabang di 110 negara. Jadi, perusahaan ini sudah 19 tahun di Indonesia dan terus berkembang. Loh, kira-kira kalau perusahaan terus berkembang dan semakin besar selama 19 tahun, serta punya cabang di 110 negara, menurut Anda perusahaan ini besar atau kecil? Tentunya perusahaan besar dong, bener kan? Dan ini profil pendiri Tienz International, yaitu Mr. Li Jinyuan. Beliau adalah salah satu orang terkaya di China dengan total aset 10 miliar US dollar tanpa hutang. Setiap beliau membuka cabang perusahaan di suatu negara, beliau selalu diterima oleh pejabat pemerintahan, entah itu presiden, wakil presiden, atau perdana menterinya. Pada tahun 2000 lalu, wakil presiden Hamzah Haslah yang menerima beliau di Indonesia. Oke, perusahaan udah bagus, pemiliknya juga meyakinkan. Terus apa sih produknya? Produk dari Tienz International ini adalah Health and Beauty, yang sudah teruji kualitasnya tidak pernah turun selama 19 tahun di Indonesia. Khasiatnya sudah dibuktikan oleh jutaan orang dan tahan krisis, karena trennya terus meningkat dari tahun ke tahun. Produk bermanfaat bagi anak-anak sampai lansia. Semua orang butuh sehat dan penampilan yang menarik kan? Itulah sebabnya dia disebut tahan krisis, karena bukan produk musiman. Berikut ini adalah sebagian dari banyaknya sertifikasi yang diterima oleh Tienz International. Produk-produknya sudah ditinjau langsung oleh MUI ke pabriknya. Dari bahan baku sampai jadi dan siap kirim, semuanya dinyatakan halal dengan kategori grade A. Secara sistem bisnis pun sudah memenuhi hukum-hukum syariat Islam dan sudah meraih berbagai penghargaan kelas dunia. Ini adalah rangkaian produknya, banyak sekali kan? Nah, produk yang paling terkenal dari Tienz adalah paket peninggi badan. Kalsium Tienz ini adalah kalsium terbaik dunia. Anda bisa cek sendiri di Google, ketik kalsium terbaik dunia, maka yang muncul adalah kalsium Tianzi. Mengapa begitu? Karena kalsiumnya bukan diproses dari susu sapi seperti pada umumnya, namun dia diproses dari sumsum tulang sapi. Dengan molekul yang sangat kecil, maka penyerapannya mencapai 95%. Selain tidak menimbulkan pengendapan atau pengapuran pada tulang, kalsium Tianzi juga tidak menimbulkan efek samping yang menggemukkan badan seperti kalsium lain yang diekstrak dari susu. Bahkan pemrosesan kalsium ini sudah dipatenkan oleh Tienz International sejak tahun 1995, sehingga tidak ada lagi yang boleh memproses kalsium seperti Tianzi. Dipadukan dengan zinc yang berfungsi untuk memperbaiki penyerapan gizi dan kinerja hormon, serta enzim yang penting dalam tubuh. Peninggi badan Tianzi sudah terbukti mampu menambah tinggi badan 3 hingga 15 cm dalam 3 bulan. Berikut adalah testimoninya. Ini adalah real atau asli dari para konsumen yang sudah membuktikan khasiat dari produk-produknya. Produk bestseller kedua Tianzi adalah pelangsing badan, dan ini adalah contoh konten serta testimoninya. Yang ketiga adalah masker spirulina yang booming di jagat maya. Ini adalah contoh konten yang sudah kami siapkan untuk Anda. Testimoninya sudah ada, modelnya sudah ada, foto produk sudah ada, bahkan promosinya sudah kami siapkan. Sampai kata-katanya pun kami berikan.
Jadi, Anda cukup belajar cara posting dari mentor Anda dan tinggal menuai hasilnya. Masker spirulina ini adalah salah satu produk yang paling mudah dijual dan keuntungannya bisa mencapai 300%. Detail perhitungannya bisa Anda tanyakan pada orang yang memberikan link video ini pada Anda. Berikut ini adalah contoh aktivitas jualan online kami. Bahkan diantaranya dikirim ke luar negeri. Dan ini adalah seorang mahasiswa member dari komunitas. Dia berhasil menjual beberapa paket peninggi badan secara online dan mencapai omset 6,3 juta dalam sehari. Menarik kan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara memulainya? Sekarang Anda bisa pilih, mau pedagang atau pebisnis online. Jika Anda jadi pedagang online, Anda harus berjualan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan uang yang banyak juga. Dan bila suatu saat Anda tidak jualan lagi, tentu tidak dapat uang. Berarti Anda memilih penghasilan aktif, bukan pasif. Tapi, jika Anda memilih jadi pebisnis, maka Anda dapat membangun jaringan reseller sebanyak-banyaknya. Sehingga jika suatu saat Anda tidak jualan, Anda tetap mendapatkan uang. Inilah yang disebut penghasilan pasif. Berikut ini gambaran proyeksi penghasilan dari program reseller Get Reseller yang bisa Anda lakukan di iHope. Bila di bulan pertama Anda memiliki 2 reseller dan di bulan berikutnya masing-masing reseller mendapatkan 2 reseller lagi, maka di akhir bulan kedua Anda punya 4 reseller. Jika setiap bulan masing-masing reseller ini mendapatkan 2 orang reseller, maka di akhir bulan ke-8 Anda mempunyai jaringan reseller 510 orang. Bayangkan, bila omset setiap reseller Anda adalah Rp300.000 saja per bulannya, maka Anda akan mendapatkan bonus penjualan sebesar 9% dari total omset mereka, yaitu senilai 13 jutaan. Tapi, bila masing-masing reseller tadi memiliki omset 1 juta sebulan dan terduplikasi secara sempurna, maka Anda akan mendapatkan penghasilan pasif sebesar 45 juta per bulan. Wow, luar biasa kan keuntungan mengembangkan jaringan reseller sebagai aset Anda. Walau bisnis reseller Get Reseller atau sebagian orang menyebutnya franchise ini sebetulnya sudah dilakukan oleh banyak brand dan perusahaan di dunia. Lalu, apa yang membedakan sistem di komunitas iHope dengan yang lainnya? Bila Anda menjadi reseller produk lain, Anda akan mendapatkan harga reseller. Tapi Anda tidak bisa memberikan harga yang sama pada reseller Anda, bukan? Atau bila Anda membeli franchise merek tertentu, Anda tidak bisa memfranchisekan kembali bisnis tersebut pada orang lain lagi. Sementara di iHope, semua ini menjadi mungkin karena memang dianjurkan. Meskipun Anda menjadi seorang reseller, Anda tetap bisa memberikan harga yang sama pada reseller Anda. Dan Anda mendapatkan bonus dari omset jaringan Anda. Keren banget kan? Nah, bila Anda tertarik dengan pola bisnis yang kami tawarkan, Anda bisa memilih dengan cara dropship atau stok produk. Untuk menjadi reseller dropship, biayanya cukup dengan Rp350.000 dan Anda sudah mendapatkan diskon produk sebesar 15% dari harga konsumen. Membership dan diskon ini berlaku internasional dan bisa diwariskan. Tetapi, bila Anda ingin menjadi pebisnis online, di mana Anda mau membangun jaringan reseller, kami menyarankan untuk mengambil paket reseller sesuai pilihan yang tersedia, yaitu ada bronze, silver, gold, atau platinum. Untuk paket bronze, Anda tidak mendapatkan tambahan diskon produk. Jadi, tetap 15% seperti di sistem dropship. Tetapi dalam paket silver, ada tambahan diskon produk lagi sebesar 5%. Kalau gold, tambahan diskonnya sebesar 8%. Dan platinum 15%. Di iHope, pemilihan paket reseller atau investasi awal ini cukup dilakukan sekali saja dan berlaku selamanya. Seiring waktu, Anda bisa mengumpulkan omset penjualan pribadi Anda untuk upgrade membership ke level berikutnya. Ini bisa dilakukan juga tanpa batas waktu dan cukup menambah selisihnya saja. Sebagai contoh, jika Anda mau upgrade dari silver ke gold, maka cukup menambahkan sekitar 2 jutaan saja. Kedepannya, Anda berhak mendapatkan bonus sesuai level gold. Selain tambahan diskon, apalagi manfaat mengambil paket reseller ini? Dengan memilih salah satu paket, Anda memiliki bonus sponsorship dari setiap reseller yang Anda dapatkan, serta bonus dari omset penjualan mereka. Nah, besaran bonus ini ditentukan dari paket reseller yang Anda ambil,
semakin tinggi paket yang diambil, maka semakin tinggi pula nilai bonusnya. Untuk informasi detail mengenai bonus, Anda bisa bertanya pada orang yang memberikan link video ini pada Anda. Banyak sekali member yang sudah membuktikan bahwa berapapun nilai paket reseller yang mereka ambil, rata-rata bisa meraih omset penjualan dengan nilai yang sama dalam hitungan minggu. Jadi, kami pastikan Anda juga bisa, asalkan Anda mau mengikuti cara-cara yang kami ajarkan. Kesimpulannya, ini adalah peluang bisnis yang nyaris tidak ada ruginya. Dan risikonya terhitung sangat kecil. Tapi di balik itu, peluang ini memberikan Anda kesempatan mendapatkan penghasilan pasif dalam jumlah yang masif. Dan hasilnya, kelak akan memampukan Anda mewujudkan hal-hal yang mungkin bahkan melebihi impian Anda hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda mendengarkan konsep bisnis online dengan metode reseller get reseller yang ditawarkan oleh komunitas iHope. Anda dapat berkonsultasi lebih lanjut kepada orang yang merekomendasikan bisnis ini pada Anda. Silakan mengambil keputusan sekarang dan jangan menunda lagi. Dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.